Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hubungan antara kualitas tidur dan penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar mahasiswa ITS di mata kuliah metode kuantitatif. Perkenalkan, saya Evelyn Kaila Maris dengan NRP akhir 069. Lalu ada teman-teman saya, yang pertama ada Raffi Irgi dengan NRP akhir 048, Sabita Juna NRP akhir 046, Era NRP akhir 091, Bulan NRP akhir 124, dan Fahmi Ramadan NRP akhir 078. Next. Nah, di alur penelitian kami, yaitu dari alur pertama yaitu masalah, lalu riset pendahuluan, lalu mencari identifikasi rumusan masalah, lalu dari hipotesis kami menentukan variabel, lalu menentukan populasi dan sampling data, lalu melakukan pengumpulan data dan analisis, yang terakhir kami melakukan kesimpulan dari penelitian. Next. Nah, adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian kami yaitu yang pertama, pentingnya tidur bagi mahasiswa. Nah, tidur ini berperan penting dalam menjaga kesehatan otak dan mendukung proses belajar. Kekurangan tidur itu dapat menurunkan fokus dan daya ingat. Lalu yang kedua, adanya tingginya penggunaan gadget di kalangan mahasiswa. Gadget menjadi bagian penting dalam aktivitas akademik maupun hiburan. Namun, penggunaan yang berlebihan, terutama pada malam hari, dapat mengganggu waktu tidur. Yang ketiga, peran gadget sebagai faktor pengganggu dan pendukung. Gadget dapat membantu proses belajar, tetapi juga bisa menjadi distraksi yang menurunkan fokus. Lalu yang terakhir ada dampak kualitas tidur terhadap konsentrasi belajar. Nah, tidur yang tidak berkualitas itu membuat mahasiswa sulit berkonsentrasi, cepat lelah, dan menurunkan efektivitas belajar di kelas maupun saat mengerjakan tugas. Next. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana tingkat kualitas tidur dan intensitas penggunaan gadget pada mahasiswa ITS. Untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana tingkat konsentrasi belajar mahasiswa ITS. Yang terakhir, apakah terdapat hubungan antara kualitas tidur dan penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar mahasiswa ITS. Mungkin bisa di next. Bisa di next. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Itu yang pertama bagi mahasiswa. Yang pertama itu menambah pemahaman tentang pentingnya menjaga kualitas tidur dan mengatur waktu penggunaan gadget. Yang kedua, memberikan wawasan bagaimana pola tidur dan kebiasaan penggunaan gadget dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang kedua, bagi institusi. Sebagai bahan evaluasi untuk merancang program peningkatan kesejahteraan dan produktivitas belajar mahasiswa. Yang kedua, itu dapat menjadi dasar bagi pihak kampus untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait manajemen waktu dan penggunaan teknologi secara sehat. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, menjadi referensi dan dasar perbandingan untuk penelitian lanjutan terkait gaya hidup, kesehatan mental, dan performa akademik mahasiswa. Yang kedua, memberikan peluang eksplorasi variabel lain seperti stres akademik, durasi belajar, atau lingkungan tempat belajar. Bisa di next. Batasan masalah yang pertama, respondennya itu mahasiswa aktif di ITS. Yang kedua, variabel yang diteliti. Variabel bebas itu kualitas tidur dan penggunaan gadget. Variabel terikat itu ada di konsentrasi belajar. Yang ketiga, data dikumpulkan melalui kuesioner online, melalui Google Form. Yang keempat, analisis menggunakan metode SAM PLS. Next. Selanjutnya adalah ada tiga variabel, yaitu variabel bebas. Yang pertama kualitas tidur, indikatornya yang pertama durasi tidur, yaitu jumlah jam tidur per malamnya. Dan yang kedua kualitas subjektif tidur, seberapa nyenyak tidur dirasakan. Yang ketiga frekuensi gangguan tidur, sulit tidur atau sering terbangun. Yang keempat penggunaan obat tidur jika ada. Yang kelima disfungsi siang hari, mudah mengantuk atau kurang fokus. Dan keenam efisiensi tidur, perbandingan waktu tidur dengan waktu di tempat tidur. Dan yang kedua ada variabel bebas penggunaan gadget. Untuk indikatornya, yang pertama durasi penggunaan gadget per hari, dan yang kedua frekuensi penggunaan sebelum tidur, ketiga tujuan penggunaan untuk belajar, hiburan, media sosial atau dan lain-lain, dan keempat tingkat ketergantungan terhadap gadget, yang kelima pengaruh penggunaan gadget terhadap pola tidur, yang keenam manajemen waktu penggunaan gadget.
Untuk variabel terikatnya ada konsentrasi belajar dengan indikator yang pertama kemampuan fokus pada materi kuliah, yang kedua daya tahan konsentrasi dalam belajar, yang ketiga kemampuan mengingat dan memahami materi, yang keempat gangguan saat belajar, mudah terdistraksi atau tidak, yang kelima efektivitas waktu belajar, dan yang keenam ketekunan dalam menyelesaikan tugas. Next. Baik, kita masuk pada bagian hipotesis yang dimana kita dapat susun ada beberapa hipotesis yang bisa kami sampaikan. Yang pertama ada hal 0-1 yaitu tidak terdapat hubungan antara kualitas tidur dan konsentrasi belajar mahasiswa ITS. Selanjutnya ada hal 0-2 yaitu tidak terdapat hubungan antara penggunaan gadget dan konsentrasi belajar mahasiswa ITS. Dan hal 0-3 yaitu tidak terdapat hubungan antara kualitas tidur dan penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar mahasiswa ITS secara simultan. Dan H1 yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas tidur dengan konsentrasi belajar mahasiswa ITS. Dan ada H2 yaitu terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara intensitas penggunaan gadget dengan konsentrasi belajar mahasiswa ITS. Selanjutnya ada H3 yaitu mahasiswa ITS memiliki tingkat konsentrasi belajar yang dipengaruhi oleh pola tidur dan pola penggunaan gadget. H4 ada terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dan juga konsentrasi belajar mahasiswa ITS. H5 ada terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan gadget dan konsentrasi belajar mahasiswa ITS. Dan yang terakhir ada H6 yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dan penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar mahasiswa ITS secara simultan. Mungkin dapat di next. Ya, mungkin berikut untuk tinjauan pustakanya ada dari peneliti Savitri dengan judul Hubungan Durasi Penggunaan Smartphone dengan Kualitas Hidup Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Keperawatan UNRI di masa pandemi COVID-19. Ada Wulandari dan Paranita dengan judul penelitian deskripsi kualitas tidur dan pengaruh terhadap konsentrasi belajar mahasiswa, dan dua lainnya. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian, yang mana metode yang kami gunakan adalah penelitian dengan metode kuantitatif dengan menggunakan model SAM-PLS. Untuk bahan dan alat penelitian sendiri ada data kuesioner, alat tulis, aplikasi SAM-PLS, surat komputer, printer, dan lain sebagainya. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya adalah dengan melalui kuesioner online atau Google Form menggunakan skala Likert dan interview langsung. Oke, lalu berikutnya adalah desain penelitian dari kelompok kami, yaitu dari interest. Mahasiswa ITS itu menghadapi tuntutan akademik yang tinggi, sehingga munculkan kualitas tidur yang buruk dan penggunaan gadget berlebihan itu dapat mengganggu kemampuan kognitifnya dan konsentrasi belajar mahasiswa. Lalu muncul ide, yaitu yang pertama mengeksplorasi hubungan, menganalisis dampak penggunaan, dan mengidentifikasi faktor dominan. Lalu dilandaskan dari 3 teori, yaitu sleep hygiene theory, cognitive load theory, dan attention restoration theory. Lalu next ke population and sampling, itu populasi dengan mahasiswa aktif ITS dengan sampel 150 sampai 200 responden dengan teknik sampling proportionate stratified random sampling dengan kriteria mahasiswa aktif ITS. Lalu untuk choice of research methodnya, pendekatan kuantitatif, metodenya survei melalui Google Form. Lalu conceptualization-nya itu, model konseptualnya ada kualitas tidur mempengaruhi konsentrasi belajar, penggunaan gadget mempengaruhi konsentrasi belajar, lalu kualitas tidur dan penggunaan gadget sama-sama mempengaruhi konsentrasi belajar. Dengan variabel independen, kualitas tidur, penggunaan gadget, dan dependen konsentrasi belajar. Next. Selanjutnya ada operasional, itu ada kualitas tidur, lalu ada penggunaan gadget sama konsentrasi belajar. Terus untuk observasinya itu ada instrumen di kuesioner online menggunakan Gform. Lalu untuk pengumpulan datanya didistribusi ke kuesioner melalui email dan grup mahasiswa. Untuk periodenya 2-3 minggu. Lalu
untuk data prosesnya itu tahapannya dengan data clean itu menghilangkan missing value-nya, terus uji validasi, uji reliabilitas, analisis model struktur, lalu uji hipotesis. Next, selanjutnya di analisisnya itu menggunakan SAMPLS, yaitu model-modelnya menguji validitas dan inner model menguji hubungan struktur antar variabel. Lalu ada evaluasinya, dilanjutkan ke aplikasinya itu untuk hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi pada mahasiswa, mencegah merancang kebijakan kampus, lalu mengembangkan program intervensi untuk meningkatkan kualitas tidur dan pengelolaan penggunaan gadget, lalu menjadi dasar penelitian lebih lanjut. Sekian untuk desain penelitiannya. Mungkin itu saja dari kelompok kami untuk desain penelitiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak.